Ini saya kurangi, saya kurangi, saya kurangi, saya kurangi, saya kuadratkan, saya hitung untuk seluruh data, terus kemudian saya bagi total data, saya akar kuadrat. Itu yang kemudian disebut root mean square error. YI minus YI caping. Saya kuadratkan, saya hitung untuk seluruh data, saya bagi jumlah datanya, N, gitu kan, saya akar kuadrat, root mean square error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perjuangan kita nih. Mouse-nya disiapkan, laptop atau PC-nya disiapkan gitu ya. Kita recap yang kemarin sudah kita pelajari. Ini ya, Bapak sekalian ya, pengantar. Apa, mengapa data mining, peran utama metodologi data mining, metode data mining itu apa, sejarah dan penerapan, terus kemudian kita praktek gitu ya. Oh ya, ini slide saya karena halamannya sampai 600-an kalau nggak salah. Ini Bapak sekalian kalau sudah masuk ke dalam, ini misalkan klik ya link ya, masuk ke dalam sini. Kalau pengen balik lagi ke menu daftar isi, klik di logo Brain Dev sini Bapak sekalian. Ini diklik aja, nanti balik lagi ke depan. Jadi kalau tersesat nanti di dalam, di sini nanti klik aja yang logo Brain Dev, dia balik ke daftar isi. Gitu. Nah, yang paling penting yang kemarin kita pelajari, 5 peran data mining. Estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, sama asosiasi. Kapan estimasi dipakai? Kalau atributnya numerik, kelasnya numerik. Forecasting kapan dipakai? Sama dengan estimasi, atributnya numerik, kelasnya numerik, tapi ada time series-nya. Ada satu atribut yang time series itu forecast. Klasifikasi, kalau atributnya bisa nominal, bisa numerik, tapi kelasnya nominal. Nih, jadi kalau koruptor atau bukan, lulus tepat waktu atau bukan, gitu ya, kredit macet atau bukan, gitu ya, pencucian uang atau bukan, atau jenis serangan, gitu ya, misalkan ya, jenis serangan A, B, C itu pasti klasifikasi karena kelasnya nominal. Estimasi, forecasting, sama klasifikasi ada kelas atau labelnya disebut supervised learning. Clustering ini atributnya numerik, nggak punya kelas. Kira-kira saya bagi berapa kelas? Nah, saya bagi berapa kelas itu kemudian kita masukkan ke dalam jumlah cluster. Saya masukkan dalam jumlah clusternya ada berapa, gitu kan? Makanya ini clustering, tidak punya kelas. Berikutnya, nggak ada hubungannya dengan kelas, asosiasi. Nggak ada hubungannya dengan kelas, itu masuknya ke asosiasi. Kita pengen lihat seberapa dekat hubungan satu atribut dengan atribut yang lain. Satu atribut dengan atribut yang lain kita lihat seberapa kuat, seberapa dekat. Nanti di sini ada dua yang binominal, itu namanya association rules, pakainya FP Growth misalkan atau a priori algorithm. Satu lagi yang kita pengen lihat seberapa hubungannya seberapa strong, seberapa kuat satu dengan yang lain. Dalam arti bukan data transaksi gitu ya. Datanya numerik, bukan binominal ya dan tidak, bukan, tapi datanya numerik. Kita pakai matrix correlation gitu ya. Ini kemarin kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita evaluasi. Evaluasi itu ada dua. Evaluasi ada dua ya. Mengukur kinerja sama mengukur atau bukan mengukur, menganalisis pola atau model yang kita hasilkan. Kita hitung dulu yang kinerjanya dulu. Nanti yang menganalisis model saya jelaskan ketika jelaskan Krips DM ya. Jadi sekali lagi, dipahami, evaluasi itu tidak hanya ngukur akurasi, tapi ngukur seberapa baik pola mau kita pakai untuk apa. Nah, seperti itu. Itu namanya mengevaluasi model yang dihasilkan, gitu ya. Jadi kalau kinerja ya akurasi, tingkat error, jumlah klaster optimalnya berapa, dan seterusnya. Nah, cara kita ngukur yang kinerja dari modelnya, gitu ya, kinerja dari rumusnya. Kalau atribut dan kelasnya itu numerik, ngukurnya pakai tingkat error. Tingkat error itu nanti ngukurnya ada banyak. Ada root mean square error, ada mean square error, ada MAPE yang akan muncul di RapidMiner, root mean square error ya, Bapak sekalian ya, RMSI yang akan muncul nih ya. Estimasi sama forecast sama, keluarnya root mean square error. Nah, klasifikasi ini akan munculnya nanti akurasi dan area under curve. Area under curve itu area di bawah kurva. Nanti saya jelaskan kenapa kok sudah ada akurasi kita harus ngitung ini juga gitu ya. Nanti kita lihat. Terus kalau clustering itu pengukurannya berapa cluster yang optimal, itu namanya internal evaluation. Apakah cluster yang benar itu 2, 3, 5, 10 atau berapa gitu ya. Makanya data mining kita bisa pakai untuk menilai apakah tingkat kemiskinan yang 5 mengikuti Kemsos, BPS, Bappenas itu benar. Hitung aja nanti divisible index-nya dia paling kecil atau bukan. Kalau 5 paling kecil berarti benar. 5 memang klasternya gitu ya. Ini seperti itu.
Eksternal evaluasi itu gini, riset saya tentang clustering, tapi data saya ada kelasnya. Nah, itu saya boleh pakai confusion matrix saja nanti, sama dengan diperlakukan sama dengan klasifikasi kan, bisa keluar akurasinya juga bisa. Gitu ya Bapak sekalian ya. Nih, ini secara umum cara kita ngukur kinerja. Jadi sekali lagi, ini sebentar, ini kan di sini ya. Jadi ini itu kinerjanya ya, evaluasi kinerja model gitu ya. Nih, saya tambahkan biar nggak bingung. Evaluasi kinerja model, bukan evaluasi yang polanya, bukan. Evaluasi kinerjanya. Kalau evaluasi polanya, pola ini mana yang paling berpengaruh, atributnya, dan seterusnya kayak gitu, nanti di belakang saya jelaskan. Oke. Nah, caranya gimana supaya saya bisa, kemarin sudah kita lakukan sebenarnya, Data saya bagi dua, satu data training untuk mengeluarkan model, satu lagi data testing untuk menguji model. Biasanya pembagiannya kalau nggak 90-10 ya 80-20, rule of thumb. Nggak harus kayak gitu, tapi pakai logika aja. Kita belajar satu mata kuliah misalkan 16 kali pertemuan, itu ujiannya kan paling 2 kali ya, pertemuan ke 8 sama pertemuan ke 16 kan. Jadi ngujinya itu cuma 10% dari total materi yang kita dapat gitu kan. Nih, bentuk polanya sendiri 80% atau 90% gitu ya. Nah, nanti datanya kita pisahin jadi dua. Nah, kemarin sudah kita lakukan. Mau dipisahkan manual bisa, mau pakai split data juga bisa, nggak ada masalah. Orang sekarang nggak ada yang misahin manual gitu ya. Cuman kenapa harus saya ajarkan? Karena Bapak Ibu sekalian supaya ngerti bahwa sebenarnya data itu dipisah dua loh. Dan awal orang itu memang misahin data secara manual, dalam arti Excel-nya dikasih dua, kayak yang kemarin kita lakukan seperti ini kan, Excel-nya kita pisah jadi dua, gitu ya. Meskipun sekarang nggak ada lagi orang yang melakukan ini. Kalau pengen misahin data jadi dua, paling split data kita pakai, di sana kita bisa shuffle, bisa random ya. Nih. Nah, nanti kalau kita hanya pengen ngukur akurasi aja, 1 dan 2 ini nggak kita pakai juga, kita pakai yang 3. Cross validation gitu ya, tapi kita coba dulu ya. Nah, sekarang coba lakukan yang ini, credit approval training, credit approval testing. Kita coba ya, Bapak sekalian ya. Datasetnya ada di folder dataset. Silakan dicoba. Credit approval training, credit approval testing, kita pakai decision tree, kita apply, di belakangnya kasih performance. Hati-hati, operator performance itu yang paling depan ya. Di bawahnya segmentation tapi bukan di dalamnya. Bukan di dalamnya prediktif, bukan di dalamnya segmentation tapi di luar. Namanya performance saja. Ini keluarin di sini. Nanti lihat akurasinya gitu ya. Keluarnya berapa. Monggo dikerjakan. 5 menit coba. Keluarkan akurasi nanti. Nanti kalau keluar akurasi, Bapak sekalian keluar seperti sini confusion matrix-nya keluar, nanti saya jelaskan. Credit approval training, credit approval testing. Hati-hati ketika narik data ya, tipe data ya. Oh ya, kalau kena error itu dicek, nanti setelah ini saya jelaskan ya. Credit approval ya. Itu memang saya sengaja saya kasih error. Credit approval training dan testing ya. Hati-hati, diingat-ingat. Ini misalkan, nama nasabah polinominal nggak apa-apa, tapi ini pakai ID aja. Kita chain roll jadi ID aja karena dia nggak ada jenis kelamin. Jangan poli, B. Loh, gitu kan. Umur integer nggak ada masalah. Jumlah pinjaman real. JKW ini bukan Jokowi ya, jangka waktu ya. Jangka waktu. Jumlah angsuran real, tipe pinjaman. Ini kebetulan datanya nggak bagus nih, tapi tipe pinjaman ini logikanya dia pasti akan poli ya, polinominal ya. Karena dia bukan 1, 2, 3. Jenis pinjaman juga poli, logikanya aja. BI sektor poli, gitu ya. Ini saya buat poli yang poli, saya buat poli, meskipun dia cuma 1. BI golongan, poli, gitu kan. Ini poli semua kan, kemungkinan dia poli ya. Ini saya buat poli semuanya aja. Jadi jenis kelamin B, umur integer, jumlah pinjaman real, jangka waktu integer, jumlah angsuran real, tipe, jenis pinjaman, BI sektor, BI golongan, bla bla bla, gitu ya. Itu semuanya poli. Terus setelah itu real, status kreditnya bukan poli tapi B. Terus saya buat dia chain roll, dia sebagai label. Nanti kalau pada saat next kena error, di atasnya ada replace error with missing value. Nih, yang di sini ini replace error with missing value ini di
centang. Tapi kalau nggak kena error nggak usah. Saya next, saya simpan dulu di data, finish. Nah, sudah. Biar sekalian, mumpung masih ingat, ini tadi training ya. Saya sekalian import aja yang testing. Saya sekalian import yang testing. Credit approval testing, next. Nah, hati-hati, harus sama. Kalau ada satu aja yang beda, mereka nggak mau. Error pasti. Ini change role, saya buat ID tadi. Jenis kelaminnya B, umur integer, ini real, integer, real. Tipe pinjaman saya buat poly tadi, ini poly semua ya. Poly, 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 poly. BI golongan juga poly, saldonya real, status ini B, saya buat change role dia sebagai label, gitu ya, ini seperti ini. Ini sekarang sudah sama nih. Saya simpan, nah kena error ya, Bapak sekalian ya. Ini kalau kena error kayak gini, close dulu, previous, replace error with missing value, ini diklik aja. Nih, dicentang. Saya next, saya finish, nah dia nggak error lagi. Nah, di sini testing, itu kan di atas training bawah testing, udah. Saya karena ini kredit macet dan bukan, pasti klasifikasi ya. Saya pakai decision tree dulu. Model saya apply, gitu kan. Di sini, ini ke sini, terus kemudian performance. Ini ke sini. Nah, pernya keluarkan. Nah, gini aja udah. Keluarkan pernya. Nah, saya play keluar 90%. Yuk, ada masalah nggak sampai di sini? Jadi setelah keluar seperti ini namanya confusion matrix gitu ya. Confusion matrix. Confusion matrix itu matriks yang membingungkan ya mungkin ya. Jadi baris itu hasil pred. Pred itu prediction, prediction macet, prediction lancar, true macet itu kenyataannya. Jadi ini hasil prediksinya, ini kenyataannya. Yang true itu kenyataan. Loh, kenyataan tuh diambil dari mana? Kenyataan tuh diambil dari sini nih, label. Makanya nanti hati-hati kalau kita mengukur performance kayak gini, datanya tidak data lampau, datanya nggak ada labelnya, nggak akan keluar performance karena jawabannya kan nggak ngerti gitu ya. Jawabannya nggak ngerti. Nah, status kredit kenyataannya ini macet. Saya prediksi macet. Tapi ada juga yang salah. Statusnya kenyataannya macet, saya prediksinya lancar. Gitu kan. Kenyataannya lancar, saya prediksi macet. Itu juga bisa ya kebalikannya. Nah, ini pred macet, true macet. Ini berarti benar ya. 52. Dari total data yang jumlahnya 100 ya ini ya. Total datanya berapa dong? 102 ya. 100 deh kayaknya nih. Oh, 100 ya. Duanya tanda tanya nih. Nah, terus pred lancar, true lancar itu berarti benar juga ya. Yang salah itu pred lancar, true macet. Jadi saya prediksi lancar kenyataannya macet, saya prediksi macet kenyataannya lancar, gitu kan? Nih. Para peneliti kemudian menyebut atau membuat formula. Jadi confusion matrix itu kalau kita prediksinya kemacetan, berarti itu positif ya. Jadi positif macet, gitu kan? Dan itu benar. True positif, gitu kan? Jadi true positif, true negatif. Kalau pred lancar, true lancar berarti true negatif, gitu ya. Selain itu, ada false positif sama false negatif. Nah, akurasi itu apa? TP tambah TN bagi TP tambah TN tambah FP tambah FN. Berarti kalau ini kita dapat 90 per 100 berarti 90%. Gitu konsepnya. Yuk, sampai sini ada masalah nggak kira-kira? Jadi ini namanya confusion matrix. Nah, kemudian berkembang nih ide ini. Tetap basisnya dari confusion matrix ini, cuman penghitungannya kita berkembang.
Eh, kalau saya tahu TP tambah TN tambah bagi FP gitu ya. Jadi TP, TN, FP, FN-nya tahu, berarti saya bisa hitung dong. Orang kemudian membuat exactness gitu ya. Jadi berapa persen gitu ya data yang saya kategorikan dia sebagai positif dan kenyataannya positif, itu namanya kemudian precision gitu kan. Recall, orang kemudian membuat istilah wording yang namanya recall gitu ya. Berapa persen dari yang positif itu gitu ya yang dia classifier-nya labelnya positif gitu ya. TP itu yang disebut recall. Jadi TP bagi TP tambah FN itu recall, TP bagi TP tambah FP itu precision, gitu kan. Makanya nanti ada penghitungan F measure. Nih. Jadi F measure itu yang sudah harmonis antara precision sama recall-nya. Ini ada yang pakai rumus ini juga, gitu ya. F 2 kali precision kali recall bagi precision tambah recall. Tapi kalau kita nggak mau pusing, saya bukan peneliti Pak, di BNI kita pakai untuk predik secara umum aja, nggak usah aneh-aneh, cukup pakai akurasi enough. Sampai kita ketemu dengan data yang kelas imbalance. Kelas imbalance itu gini, kelasnya itu ternyata, misalkan ketika saya nggarap yang PPATK ya, pencucian uang. Pencucian uang itu dari 20 juta transaksi perbankan, itu hanya 200 yang pencucian uang. Dari 20 juta, itu hanya 200. Kalau saya hitung pakai condition matrix, akurasi dari algoritma atau model saya, itu selalu 99% terus. Mau yang 200 transaksi pencucian uang itu benar atau salah, tetap 99% tingkat akurasinya. Kenapa? Ketimpa sama 20 juta transaksi tadi gitu ya. Kan hanya 200 transaksi yang pencucian uang kan. Nah, saya nggak bisa lagi pakai itu. Nah, kita pakai apa? Karena saya sudah ngerti TP gitu ya, sudah ngerti precision sama recall. Nah, jadi recall itu berarti kan TP rate ya, benar ya, Bapak sekalian ya. Precision itu FN rate, ya kan? Ya kan, FN rate ya, benar ya. Jadi precision itu FN rate, eh, eh, precision itu FN rate, recall itu TP rate. Nah, kalau kita hitung buat kurvanya, jadi saya kemudian buat kurva. Kurvanya antara TP rate sama FP rate. Lihat ya, Bapak sekalian ya. Sekarang jadi kelihatan, gitu kan. Kurvanya saya keluarkan untuk setiap data, terus kemudian Bapak sekalian saya hitung area di bawah kurva. Nah, tadinya nggak keluar ketika saya hitung global secara akurasi, begitu saya hitung TP rate-nya sumbu Y dan FP rate-nya 1 minus specificity berarti ya, itu sumbu X, keluar kurva, kurvanya saya hitung area under curve gitu kan. Kalau 1 kan berarti sempurna ya, 1 tuh berarti set gitu sempurna kan. Akurasi 0 sampai 100, kurva erosi ini jadi area under curve gitu ya. 0 sampai 1. 1 paling bagus, 0 paling buruk. Nah, kayak gini nih makanya 0,863 ini sudah lumayan mulai nyaman lah. Nanti Goronescu membuat acuan. AUC itu 0,9 sampai 1 excellent classification, 0,8 sampai 0,9 good, 0,7 sampai 0,8 fair gitu ya. Nanti ada juga yang mengatakan bahwa acuan AUC ini mirip dengan acuannya ya, tapi bukan cara ngitungnya. Acuan AUC mirip dengan akurasi juga. 90% ke atas itu excellent, 80 sampai 90 good dan seterusnya. Tapi ya, hati-hati ngitungnya beda. Kalau akurasi itu cukup dari TP tambah FN, TP tambah TN bagi seluruh data. Tapi kalau AUC itu TP rate sumbu Y, sumbu X-nya FP rate, nanti dibuat kurvanya namanya kurva erosi gitu ya. Sebenarnya pertama kali dipakai bukan untuk ngitung ini, tapi untuk signal processing, signal detection teori di kapal ini sebenarnya, kurva erosi ini. Nah, nanti keluar, saya hitung area di bawah kurvanya, gitu kan, lahirlah AUC. Nah,
Keluarnya di mana? Kalau ini keluarnya di sini, AUC ini. Nih. Jadi 0,863 masuknya masih good classification, gitu kan? Tapi kalau sekali lagi, kalau kita data kita juga nggak balance, data kita nggak imbalance sih, data kita cukup balance, nggak ada masalah, cukup pakai akurasi aja, gitu ya, cukup pakai akurasi. Yuk, sampai sini ada masalah nggak kira-kira? Nanti kalau kita baca-baca paper, gitu ya, ada di bagian referensi misalkan U, nih, dia mengkomparasi controlling credit risk ya di dunia apa namanya risiko kredit, credit scoring, algoritma apa yang paling bagus dipakai gitu kan? Nih dia di Cina dia datanya, terus kemudian yang dia bandingkan kemudian dia dapat ada sekitar 10 algoritma yang dia bandingkan di bagian belakang, sebentar. Nah, dia keluarin nih eksperimen result. Nih. Akurasi sama AUC dia tarik gitu ya. Kalau datanya itu imbalance, saya cukup pakai AUC, akurasinya nggak saya pakai gitu ya. Nanti bisa baca. Kalau ini karena datanya balance ya pakai dua-duanya, nggak ada masalah nih. Akurasi dia pakai, AUC pasti imbang dia. Tapi kalau datanya imbalance tuh akurasinya 99%, AUC-nya bisa 0,5, bisa gitu ya. Itu berarti datanya apa namanya? Pengukurannya lebih nyaman pakai imbalance. Nah, kalau kayak paper saya gini, nih, ini saya nggak pakai akurasi, saya pakai AUC aja. Karena apa? Dataset dari software defect prediction itu benar-benar imbalance. Imbalance-nya sangat-sangat kasat mata nih seperti ini kan. Ini dataset yang saya pakai. CM1, KC1 ini dataset ya. Ini persentase yang fault sama yang non-fault itu 12%, 15%. Jadi benar-benar imbalance. Cuman 12% saja yang bug dari berapa itu? 88%-nya lain nggak ada bug gitu kan? Ini seperti ini. Kelas imbalance ini namanya. Saya nggak pakai lagi akurasi, saya langsung pakai AUC aja, area under curve, apa namanya? Saya hitung, nanti saya analisis pakai statistik gitu ya. Ini seperti ini. Yuk, sampai sini ada masalah nggak? Jadi klasifikasi ngitungnya pakai AUC, pakai akurasi dan AUC. Datanya normal, akurasi aja enough. Semakin tinggi akurasi berarti semakin bagus, gitu ya. Nih. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, coba lihat. Oh ya, nanti kalau ketemu dengan kelasnya tidak binominal, gitu, kelasnya polinominal, itu AUC-nya nggak mau keluar. Akurasinya keluar, tapi AUC-nya nggak mau keluar. Karena AUC itu dia B ya, binominal ya dia, makanya diganti dengan kappa. Namanya kappa nanti. Di RapidMiner langsung keluar kappa juga, sama. Dan kappa ini termasuk bagus juga kalau dia kelasnya imbalance gitu ya. Kemungkinan kalau polinominal data untuk kelasnya gitu ya, biasanya dia mulai imbalance gitu ya. Kappa yang keluar, nggak lagi AUC gitu kan. Tapi ngitungnya sama gitu ya. Nah, sekarang coba, kemarin kita sudah coba ya, harga saham training, harga saham testing. Coba belakangnya kasih performance gitu ya. Ini langsung aja belakangnya kasih performance, coba. Harga saham training, harga saham testing. Jadi tadi klasifikasi sudah, sekarang kita coba yang tingkat error ya. Estimasi sama forecast samalah. Cara ngukurnya tingkat error. Jadi nanti yang keluar root mean square error. Nah, nanti saya jelaskan RMSE itu makhluk apa toh gitu ya. Coba keluarkan dulu RMSE-nya. Jadi harga saham training, harga saham testing ya. Jadi datanya beda. Harga saham training untuk bentuk model, testing untuk nguji. Pakai linear regresi juga nggak apa-apa. Nanti sambil kita uji coba aja. Nah, keluar kan? Performance-nya keluar di sini root mean square error. Nih. Root mean square error itu kalau kita datanya kita keluarkan, kita lihat visualisasinya, sumbu X-nya date, sumbu Y-nya saya buat dua, satu close sama prediction close ya kan. Close itu yang warnanya biru, prediction close itu yang warnanya hijau.
Nah, dihitung ini Bapak sekalian, dihitung jarak. Jadi karena numerik itu kan nggak bisa, ini salah atau benar, oh bukan salah atau benar kayak klasifikasi tadi salah dan benar, benar. Tapi kalau ini kan nggak bisa disebut salah dan benar. Yang bisa kita lakukan apa? Kita hitung jarak. Dari sini ke sini kita hitung. Data pertama kita hitung jarak. Ngitung jarak itu sebenarnya gimana toh? Kurangi. Ini kurangi ini kurangi ini kurangi ini kurangi ini. Tapi ada yang kayak gini kan jadi minus. Supaya nggak minus saya kuadratkan. Ini saya kurangi, saya kurangi, saya kurangi, saya kurangi, saya kuadratkan. Saya hitung untuk seluruh data, terus kemudian saya bagi total data, saya akar kuadrat. Itu yang kemudian disebut root mean square error gitu kan. Bener ya? YI minus YI caping, bener kan? YI minus YI caping, YI minus YI caping gitu kan. Saya kuadratkan, saya hitung untuk seluruh data, saya bagi jumlah datanya N, gitu kan, saya akar kuadrat, root mean square error. Beda dengan klasifikasi tadi, baik itu akurasi, kappa, AUC, itu makin tinggi makin bagus. Kalau error makin rendah makin bagus. Jadi kalau sudah mulai 0,1, itu udah bagus, gitu ya. Tapi kalau masih 20 gitu ya, 30 itu masih nggak bagus gitu ya. Kalau ini tadi kan dapat 5. Nanti kalau kita ganti, saya nggak mau linear regresi, saya ganti dengan neural net misalkan gitu ya. Nah, kita lihat 5,253 lebih bagus dikit gitu ya. Lihat halaman 85 ya algoritmanya ya. SVM. SVM bisa kita pakai untuk forecast juga. 5,8 nggak lebih baik. Saya coba pakai deep learning. Nih. Deep learning mulai rapid miner versi 9 sudah ada ya. 6 nggak bagus. Deep learning nggak cocok. Jadi nggak setiap teknologi baru terus kemudian bagus, enggak ya. Kalau lihat di sini bahkan linear regresi jauh lebih bagus daripada deep learning gitu kan. Linear regresi bisa dapat 5,7. Tapi yang paling bagus di sini memang neural network. Ini belum saya oprak-oprak neuron size sama hidden layer ya, 5,2. Nanti kita tinggal kalau pengen ngoprak-ngoprak ada di parameter, edit list, nah hidden layernya bisa kita tentukan. Hidden layer 1, saya coba tambahin hidden layernya ada 2 ya, H2 misalkan gitu ya. Ini 5,0, loh lebih bagus dikit ya. Konsepnya hidden layer makin gede, neuron size makin gede itu makin bagus, tapi nanti ada batasannya gitu ya. Kayak otak kita lah, neural network kan kayak otak kita ya. Konsepnya semakin neuron banyak tersambung semakin bagus, tapi semakin gede neuron dan semakin banyak sambungan itu kompleksitasnya makin tinggi gitu ya. Malah membuat kita makin agak lelet ketika menentukan segala sesuatu gitu ya nanti ya. Jadi kita cari titik optimal. Nah, nanti penentuan neuron size sama hidden layer ini dibahas para peneliti dunia data mining. Nih kalau kita lihat ya, how to define nih ya, neuron size hidden layer. Nanti cari aja di sana. Nanti ada beberapa loh. How to decide number of hidden layer and nodes. Jadi diskusi penelitian. Tapi ada rule of thumb-nya ya. Ada rule of thumb-nya nanti. Gimana cara menentukan neuron size sama hidden layer? Ada yang membuat aturan kayak si Hinton. Hinton nih terkenal nih. Number of hidden neurons should be between size of input, gitu ya. Input itu berarti atribut kita, and size of output layer, gitu ya. Jadi kalau kita berarti antara 1 sampai tadi kita 4 ya, berarti 1 sampai 4. Berarti paling 2 dan 3 aja. Itu untuk hidden. Number of hidden neuron should be 2/3 the size of input layer. Ini ada lagi gitu ya. Ada juga yang nyebut less than twice of size of the input layer gitu ya. Harus kurang dari 2 kalinya jumlah input layer. Input layer itu berarti jumlah atribut kita ya. Ini saya buat 2 dia lumayan turun. Coba saya buat 1 lagi 3. Dengan hidden size-nya, neuron size-nya 2 ya. Memburuk malahan. Nah, seperti inilah. Berarti kemungkinan ini yang saya tingkatkan nih. Saya buat 3 nih. Nah, karena kita nggak pengen, wah malah memburuk ya. Kita nggak pengen trial and error ini, kemudian banyak riset yang tentang mengadjust
neuron size dan hidden layer atau arsitektur neural network secara otomatis gitu kan. Riset-risetnya nanti banyak. Jadi kalau kayak gini berarti neural networknya saya buat hidden layer-nya 2, neuron size-nya 2. Gitu ya. Ini nanti pembahasannya lain lah kalau ini. Kalau kita mau pakai default aja juga nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, ini kita ganti-ganti dengan berbagai algoritma, asal masih masuk di estimasi dan forecast, dia nggak ada masalah gitu ya. Nih. Yuk berikutnya sekarang, sudah kan? Ada masalah nggak? Nah berikutnya sekarang, gimana kalau menentukan cluster yang paling optimal? Nih, kita pakai internal evaluation ya namanya ya. Pakai contoh bunga iris kemarin aja. Terus kemudian pakai K-mean sampingnya lagi kasih cluster distance performance. Searching aja di operator cluster distance performance. Nanti coba mulai dari 3. 3 kita cek di BI-nya, 4 kita cek di BI-nya gitu ya. Ini misalkan nih. Oh ya, setiap eksperimen tolong di-save ya. Setiap eksperimen tolong di-save. Iris saja saya letakkan di sini. Saya pakai K-mean, gini aja kan. Saya letakkan sampingnya, nih. Sampingnya cluster distance performance. Nih. Ini silang ya. Nih, performance-nya saya keluarkan. Nah, K-nya saya set. Ini saya set mulai 3. 3 saya play, saya lihat Davis Baldwin yang paling bawah ya. Bukan yang atas ya, yang bawah ini saya lihat. 0,666 saya catat. Gitu kan. Terus kemudian 4 saya play lagi. 0,754 saya catat. Nilai Davis Baldwin itu absolut ya. Jadi plus minus dianggap plus gitu kan. Jadi nggak usah dipikirkan yang plus minusnya. 0,8, 7 misalkan. 0,9, nih makin gede ya, makin gede. Berarti yang paling bagus 3. Meskipun logikanya, kalau kita mau coba 2, ini jauh lebih bagus daripada 3. Loh, 0,405, kalau 3 0,66 kan tadi kan. Kalau 2 0, ini. Kenapa? Lah memang secara algoritma dia secara klaster kalau lihat di kemarin yang saya jelaskan paling nyaman memang dibagi 2 nih kan. Paling nyaman dibagi 2 atas sama bawah ini gitu. Cuman kita nggak bisa ngomong apa namanya kalau sudah ada di bidang lain ini ngomongin ethics ya. Jadi kita cluster gender nanti misalkan gitu ya. Ternyata clustering gender yang paling benar itu ada 3. Oh, nanti orang yang menganut apa namanya bahwa gender itu ya laki-laki sama perempuan, nggak ada bencong gitu kan. Terus kemudian kita sebut sebenarnya yang paling bagus klasternya ada 3. Oh, ngamuk nanti orang gitu kan. Nih, kayak peneliti bunga iris. Kalau kita ngomong klaster yang benar itu 2. Itu klaster yang benar mengikuti algoritma gitu ya. Nih. Jadi kalau belum di-define orang, kayak misalkan tingkat kemiskinan kita lagi diskusi nih, sebaiknya kita bagi 4, 3, 2, atau setiap negara beda-beda, itu kita pakai clustering, gitu kan, kita pakai Davis Baldwin Index. Produk asuransi kita, saya punya perusahaan asuransi misalkan, apakah sebaiknya 20 produk asuransi, 18 itu belum ketetapan, kita pakai Davis Baldwin Index ini untuk ngukur gitu ya. Nih, untuk menentukan, karena hitungannya si DBI ini yang paling optimal dia. Jadi kalau di sini ditentukan 2 yang paling bagus, memang dia cluster yang paling bagus memang 2. Nah, nanti perlu dipahami juga sentroidnya. Sentroid itu pusat klasternya ya. Nih, pusat klasternya. Jadi kalau kayak gini nih, klaster 0. Oh iya, ini saya bagi 3 aja biar normalnya. Normal dulu saya bagi 3. Terus lihat sentroidnya, cluster 0 itu A1-nya 5 gitu ya. Ini kalau dilihat di sini, mana tadi? Saya urutin ya. A1, A2, A3, ginilah. Atau saya bagi 2 dimensi biar nggak terlalu rumit ya. Nah, ini A1 dan A2 ya berarti ya. Pusat cluster dari cluster 0 ini berarti itu mana tadi? Cluster 0 itu A15,
A2-nya 3,4. Berarti letaknya di 5 gitu ya. 3,4. Nih, di sinilah. Nih. Ini pusat klaster yang 0. Pusat klaster yang 1, 6,8, 3. 6,8 yang hijau ya. 6,8 berarti sekitar sini 3. Nah, ini nih. 6,8, 3. Ini pusat klaster yang ke-1. Pusat klaster yang kedua 5,8, 2,7. 5,8, 2,7. Nah, di sini pusat klaster yang kedua. Pusat klaster ini secara algoritma ditentukan secara iteratif ya. Pertama, random dulu, diperbaiki sampai ini mungkin iterasi ke-20, iterasi ke-100 gitu, baru akhirnya dapat pusat klaster yang stabil letaknya di sini gitu ya. Ini kalau K-means gayanya nanti iterasi. Yo, ada masalah nggak sampai di sini? Jadi DBI yang paling rendah. Nah, kalau saya nggak pengen satu-satu saya coba, bisa aja ini di multiply kayak gini ya. Jadi saya nggak pengen satu-satu, saya pengen langsung lihat semuanya nih, mulai dari 3. Nah, ini sama ini Ctrl C aja, Ctrl C, Ctrl V. Nih. Nanti coba lihat ya Bapak sekalian, coba perhatikan. Ini biarkan kayak gini satu, baru ini. Kalau kita nggak pengen multiply-nya, kita tarik dari sini ya. Ini klik di sini, setelah itu lempar ke sini, di depannya ada ini, kita klik dong, dia otomatis multiply. Nih. Nah, nanti seperti ini. Yang kedua, saya buat 4 gitu misalkan ya. Ini saya keluarkan aja pernya aja ya, biar nggak bingung ya. Per itu performance ya. Ini saya Ctrl C, Ctrl V. Ini saya buat 5. Nah, ini misalkan kita sudah dapat 3 kan. Performance itu 3, 4, 5 ya berarti ya. Nah, ini 3. DBI-nya 06, 4, 0, ini 5 ini. Gitu kan. Berarti saya pilih 3 gitu ya. Jadi DBI itu dibuat oleh David Davis sama Donald Boulding 1979. Jadi memang didesain matriks untuk menghitung berapa klaster yang paling optimal gitu ya. Lower value will mean that the clustering is better gitu ya. Jadi nilai yang paling rendah itu berarti paling bagus dengan nilainya adalah absolut. Dia nggak ngelihat plus minusnya. Oke, saya lanjut ya Bapak sekalian ya. Jadi tadi kita pisahin datanya, ini hanya urusan pemisahan data sih, tapi evaluasinya kan sama ya. Cara ngukur performanya juga sama. Kalau di depan tadi kita pisah file, nah ini kita pakai split data. Split data sudah saya ajarkan di depan. Kalau split data, itu nanti kita bisa pilih linear, shuffled, atau stratified di bagian parameter. Gitu. Kalau linear berarti saya ambil 90% yang paling atas, 10%-nya yang paling bawah gitu ya. Tapi kalau shuffle saya random, tapi kalau stratified itu saya lihat dulu distribusi kelasnya, baru kemudian saya shuffle, saya random gitu ya. Nih caranya kayak gini, kemarin kita sudah lakukan. Ini oke, nggak ada masalah, nanti tinggal ujungnya sama diukur performance gitu ya. Nah, ini dia berikutnya. Peneliti nggak puas. Jadi cara split pun peneliti nggak puas meskipun itu di random. Karena apa? Peneliti itu mikirnya bahwa ini masih nggak fair nih. Karena apa? Nggak setiap data pernah jadi data training, nggak setiap data pernah jadi data testing, gitu kan? Kalau sudah kita tunjuk jadi testing, dia nggak boleh jadi training. Kita tunjuk jadi training, dia nggak boleh jadi testing. Nah, para peneliti mikir, saya pengen semua data pernah merasakan jadi data testing, saya pengen semua data pernah merasakan jadi data training gitu ya, testing dan training berarti gitu ya. Nah, gimana caranya? Lahirlah satu ide untuk memecah data menjadi K-fold gitu ya. K-nya tergantung, kalau saya K-nya kayak 10 berarti 10 bagian. Satu bagian pertama dipakai untuk testing, sisanya training, terus kemudian dieksekusi gitu kan. Nih, kayak gini nih.
Jadi saya bagi data menjadi 10, kalau K-nya 10 ya, K-nya 10 berarti datanya jadi 10. Nah, kalau K-nya itu 10 berarti datanya dibagi 10. 10% yang pertama itu saya pakai untuk testing, sisanya untuk training. Terus saya ukur akurasinya. 10% kedua untuk testing, sisanya training. Cuman ini ngambilnya tidak linear kayak gini ya sebenarnya, tapi penggambarannya linear supaya gampang. Tapi kenyataannya nggak linear, kita pakai stratified nanti. Jadi di random dilihat distribusi kelasnya juga, gitu kan. Nah, nanti 10 kali uji coba. Jadi kalau ditanya, oke, jadi tenfold cross itu apa toh? Tenfold cross itu mengulang pengujian sebanyak 10 kali, hasil pengukuran adalah nilai rata-rata dari 10 kali pengujian, gitu kan. Nih. Kalau di sini lebih gampang, gitu ya. Jadi misalkan kita pakai ini nih yang sudah kita coba data pemilu ya, data pemilu sudah ya. Itu data pemilunya saya cemplungin di sini, mau pakai retexel atau mau pakai apa namanya repository ya, Bapak sekalian yang nggak ada masalah ya. Di kanannya saya pakai cross validation tapi nggak ngambil dari operator, sekali lagi nggak ngambil dari operator gitu ya. Ini saya berikan contohnya. Kalau tenfold cross itu saya ambil data, misalkan kemarin data pemilu KPU ya. Nih. Ini seperti ini. Nah, sebelah kanannya ini saya klik kanan. Jadi di luar bukan di sini ya, klik kanannya di luar sini ya. Klik kanan insert operator, klik kanan insert building block. Nanti ada nominal cross validation. Ini saya klik. Nah, ini sub proses kalau kita double klik jadi windownya ada 2 nih berarti sub proses. Kalau saya double klik di sini sudah ada prosesnya. Jadi ini template, nggak perlu kita ini. Jangan ngambil dari sini ya, jangan ngambil dari sini. Kalau saya ngambil dari sini validation, gitu ya, itu dia bentuknya nggak kayak gini, nggak template gitu ya. Makanya ini klik kanan, insert building block, nominal cross validasi gitu aja. Pernya saya keluarkan. Ini dalamnya sudah decision tree kan, dalamnya sudah decision tree. Jadi saya keluarkan pernya, saya play, langsung keluar 93%. Ini sudah dibagi 10 datanya, dilakukan eksperimen 10 kali, makanya hasilnya itu plus minus dan dia average gitu kan. 93% tapi plus minus 4 gitu ya. Dia average. AUC-nya juga average. Nih, AUC average, akurasinya juga average. Nih. Ini nanti kalau kayak gini dihapus aja nggak penting. Nah, dengan ini kalau kita mau mengkomparasi algoritma, decision tree, naive Bayes, dan seterusnya, ini tinggal Ctrl C, atau ngambil lagi kayak tadi, klik kanan juga nggak apa-apa ya. Saya double klik, ini saya ganti, decision tree, klik kanan, saya ganti aja dia dengan apa yang kita inginkan. Misalkan KNN, nih. Ini kayak tadi ya, multiply ya. Dari sini saya klik ke sini, di depannya saya klik lagi, langsung multiply, dia otomatis. Yang atas itu berarti decision tree, gitu kan. Yang bawah itu KNN. Lihat halaman 85. Saya copy lagi. Ini ya. Yang di sini saya ganti dengan naive Bayes. Misalkan saya bisa banyak ini, gitu kan. Bisa sekali bandingin, bisa banyak. Misalkan logistik regresi, gitu ya. Nih, saya play. Nah, sekarang keluar decision tree, gitu ya, 91, terus KNN 9127 di bawahnya, NB 79 anjlok, logistik regresi 88 gitu kan. Ini nanti saya tuliskan di sini nih, kayak paper tadi ya Bapak sekalian. Ini seperti ini. Jadi kita bisa komparasi dengan cepat berbagai logaritma. Ini supaya keluarnya
kok ini keluarnya nggak ada KNN, nggak ada ini, hanya 1, 2 gitu ya. Tapi kita bisa baca dari sininya sih. Nih, 1, 2-nya bisa. Tapi kalau saya pengen ini keluarnya nunjukkan dia ini di double klik, performance yang belakang saya ganti aja. Klik kanan, rename operator, saya ganti DT gitu kan, decision tree ya. Yang ini saya ganti KNN, rename operator. Terus ini saya ganti NB. Yang ini dalamnya performance-nya saya ganti LR gitu aja. Nanti saya play, loh, DT, KNN, NB, LR gitu ya. Yuk, ada masalah nggak sampai di sini? Kita mulai mengkomparasi nih sekarang. Jadi kalau komparasi jangan pakai kayak tadi, dipisahin pakai split data, ada sengsara. Dicoba yang data pemilu, nah dicoba yang ini ya. Pakai 10-fold cross validation. Jadi yang sudah bisa data pemilu, coba ke prediksi harga saham. Nanti kayak tadi, cuman kalau yang estimasi atau forecast, klik kanan, insert building block, yang numerical cross validation. Kalau decision tree dia tadi nominal cross validation, gitu ya, numerical cross validation. Nah, nanti dicoba default, GLM dia default, terus diganti dengan LR, diganti dengan NN, neural network ya, diganti dengan deep learning, diganti dengan support vector mesin, gitu ya. Coba ini. Nanti keluar masing-masing root mean square error-nya dicatat dalam bentuk tabel aja, dikeluarkan dalam bentuk tabel kayak tadi. Nah, nanti dibuat kayak gini ya. GLM, LR, NN, DL. Kita mulai mengkomparasi algoritma. Jadi kalau data pemilu sudah ke harga saham. Sama, komparasi ya. Nanti setelah ini bisa, kita coba t-test, di belakangnya kita taruh t-test. Tapi kalau hanya keperluannya untuk, seperti Anda, bukan untuk riset, untuk industri ini kan, itu cukup kayak gini aja, lihat mana akurasi yang paling tinggi. Atau lihat mana root mean square error yang paling rendah, udah gitu aja. Tapi kalau kebutuhannya untuk riset, kayak saya misalkan saya perlu bikin paper nih kayak gini gitu ya, itu kalau saya hanya ngomong akurasi tinggi sekian, nggak bisa. Saya harus analisis statistik. Kita pakai statistik inference. Kadang kita pakai t-test cukup, tapi terpaksa kita pakai statistik yang lebih advance kayak Friedman test, Nemenyi post-hoc gitu ya. Ketika kita harus membandingkan banyak algoritma dan banyak dataset gitu. Cuman sekali lagi, kalau untuk kebutuhan industri, saya pengen mengkomparasi untuk bos saya untuk menentukan kita di BNI untuk misalkan kredit analis layak dan tidak, cukup lihat akurasi, cukup lihat root mean square error aja, enough gitu ya. Nggak butuh kita analisis statistik dan seterusnya. Cross validation, lihat di dalamnya. Iya. Maksudnya? Itu di rapid miner-nya, di double click Ini kan, cross validation. Iya. ini nggak saya ubah-ubah loh ya, saya nggak ngubah apapun loh. Saya hanya ngerubah decision tree-nya, saya klik kanan, saya replace operator gitu aja. Paling ini aja, namanya ini saya ganti. Jadi performance-nya saya ganti DT supaya pada saat saya play dia keluar di sini. Itu aja sih. Tapi ini nggak mengganti ini ya di dalamnya ya. Hanya tampilannya aja. Ini juga kalau saya pengen ini gampang di ini, ya ini saya ganti DT gitu juga oke kan, nggak ada masalah kan. Ini saya ganti KNN gitu. Nggak ada masalah ya. Cuman dipahami, ini tuh cross validation ya. NB tadi kan. Terus ini tadi lock track gitu ya. Nih, supaya jelasinnya gampang. Ini ada di 232 ya. Ada di 232, 231, 232. Kalau dua ini sudah oke, kita mulai 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita masuk ke yang kita coba t-test
untuk knowledge saja lah paling nggak, untuk knowledge saja. Ini coba dulu. Nah, berikutnya kita komparasi algoritma. Sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan. Saya munculin lagi algoritma data mining itu terbagi 5, masing-masing ada banyak. Kenapa saya pakai etc? Karena ada ratusan algoritma sebenarnya. Cuman perwakilannya kira-kira inilah gitu ya. Perwakilannya kira-kira inilah. Kalau kita nggak riset, dalam arti riset beneran, dalam arti riset untuk akademik, paling nggak pakai cukup ini aja. Tapi kalau nanti kita riset, decision tree itu sebenarnya berjalan. Dibuat oleh Bremen tahun 83, CART, Queenland buat ID3, terus Queenland memperbarui lagi, C4.5. Ini bedanya apa toh? Bedanya split kriterianya. Nah, sekaligus saya jelasin sedikit ya. Jadi, family decision tree itu, nih misalkan saya ke klasifikasi ya. Konsep algoritma decision tree itu kayak gini. Semua algoritma decision tree itu sama. Cuman 4 tahap ini. Yang beda di fase kedua itu. Milih atribut sebagai akar, itu berdasarkan apa? Nah, kalau gayanya Queenland, itu pertama kali tahun 86, dia pakai gain namanya, information gain gitu ya. Karena gain itu harus pakai entropi untuk ngitung, entropinya dihitung dulu, gitu kan, baru kemudian gainnya dia dapat. Nanti gain yang paling tinggi dia pasang di atas, berarti atribut yang paling berpengaruh, gainnya paling tinggi dia pasang di atas, terus kemudian dia cabang ke bawah. Nanti di sini dia hitung lagi gainnya lagi, mana yang paling tinggi, terus sampai ke bawah, sampai kemudian habis semua node yang di bawah sudah nggak perlu dihitung lagi. Nah, itu makanya siklusnya nanti di nomor 2 itu, gitu ya. Makanya kalau ditanya, algoritma decision tree itu cara kerjanya kayak gimana? Ya kayak gini. Kita lihat dulu, siapkan data training, habis itu kita hitung sesuai dengan split kriteria. Nah, pilih atribut sebagai akar ini kemudian orang-orang nyebutnya men-split kriteria. Kriteria apa yang kita pakai untuk men-split gitu ya. Gain yang paling tinggi kita hitung, makanya kalau biasanya di kampus S2 atau S3 saya ajak ngitung, nah pakai Excel kayak gini, nanti saya suruh ngitung aja entropinya berapa, terus gainnya berapa kita hitung. Nanti gain yang paling tinggi kan di situ kelihatan ya. Gain yang paling tinggi itu humidity ya. Jadi gain yang paling tinggi ini misalnya humidity 0,37, yang lain kan di bawah 0,37. Nah, humidity saya pasang di paling atas. Saya pasang di paling atas. Nih, humidity. Nanti turun lagi ke bawah. Humidity itu ada 2, normal sama high. Yang normal itu datanya sudah yes, berarti sudah selesai. Tapi yang high ini harus saya hitung ulang nih, gitu ya. Karena yang humidity-nya high itu masih ada 7 ya, masih ada 7 data. Gitu kan. Nah, saya hitung lagi ke bawah, gain-nya lagi saya hitung, dapat outlook. Outlook-nya saya letakkan di bawahnya. Outlook itu yang cloudy sama sunny sudah selesai. Yes sama no sudah nggak ada lagi data di bawahnya. Yang masih galau yang rainy, yang tengah. Rainy saya hitung lagi nanti gain-nya. Gain-nya dapat windy. Windy-nya saya letakkan di paling bawah. Bleng. Nah, gitu nanti. Terus sampai habis semua, ini jadi decision tree yang ala Queenland yang ID3. Karena apa? Pakai information gain. Ini pakai information gain. Nih, ini tadi kan rumusnya pakai information gain ya. Nih. Mana tadi? Nih. Apakah Queenland satu-satunya orang? Enggak. Sebelum Queenland itu ada yang sudah buat juga, tapi nggak pakai information gain, tapi pakainya Gini Index. Nih, itu Bremen yang buat. Queenland memperbaiki ID3 tadi, dia nggak pakai information gain, dia pakai gain ratio, dia buat rasio dari gain kemudian. Orang nyebut ini dengan C4.5. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian lihat ketika saya lemparkan decision tree ya, decision tree saya lemparkan nih ke sini nih. Bleng. Nih. Lihat aja di bagian parameter. Gain ratio. Loh, defaultnya gain ratio karena apa?
itu Queenland yang paling baru memang itu. Tapi baru secara akademik itu 1993 loh. Ini Queenland 1993 ini buat ini gitu ya. Apakah ada orang lain lagi setelah itu? Oh banyak gitu ya. Tapi kenapa belum masuk? Nah, dunia akademik itu meninggalkan dunia industri 15 sampai 20 tahun gitu ya. Makanya Bapak sekalian, deep learning neural network dengan banyak neuron dan banyak size itu sebenarnya sudah dilakukan banyak hidden layer itu sudah dilakukan orang sejak 20 tahun yang lalu. Gitu kan. Baru masuk ke dunia industri ramenya sekarang. Sama kita masih pakai Queenland 20 tahun yang lalu gitu ya, lebih bahkan gitu ya. 27 tahun yang lalu decision tree gitu ya. Padahal perkembangan riset decision tree itu sudah sampai kemana-mana gitu ya. Nah, ini yang Gini Index, ini yang Bremen. Nih, pakai Gini Index sama algoritmanya gitu ya. Cuman dia pakai ngitungnya pakai Gini Index. Nah, selain itu apakah ada lagi orang? Oh, banyak. Nih. Di sini nanti lihat di bagian reference, saya kasih contoh Mantas nih. Yang kemarin saya tunjukkan, dia pakai imprecise probability. Nggak pakai information gain, tapi imprecise information gain ratio. Loh, nanti kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi perjalanannya perjalanannya si decision tree ini setelah CART, ID3, CART 84, 86, 93, C4.5, Cradle Decision Tree 2003, Cradle C4.5 tadi, Mantas tadi 2013, Adaptatif Cradle C4.5 2018, ada lagi yang baru gitu ya. Tapi itu belum masuk ke tools-tools kayak NIME, RapidMiner belum. Yang masih masuk ya C4.5-nya si Queenland gitu ya. Ini kalau lihat di sini makanya gain ratio, information gain, ID3 ini berarti ya, Gini Index, ini CART gitu kan, dan seterusnya. Nih, kira-kira seperti ini. Nah, kembali ke tadi, di sini, ini sudah kita lakukan, ya kan. Nah, kalau di dunia industri, kita cukup langsung akurasi paling tinggi, decision tree, wassalam, selesai. Tapi kalau dunia akademik, ya akurasinya paling tinggi, tapi beda signifikan atau enggak nih, gitu ya. Ada beda signifikan atau enggak, dicek dulu dong, gitu ya. Kalau enggak beda signifikan, berarti pakai yang manapun enggak ada masalah. Nah, itu kita pakai statistik inference, yang paling mudah pakai t-test. Gitu kan nanti kan. Tapi sebenarnya enggak hanya t-test ini, gitu ya. Nah, yang t-test dulu ya, yang t-test dulu kita coba. T-test ini uji beda namanya. Uji beda itu maksudnya, secara statistik ada significant difference or not di antara mereka ini, gitu ya. Nih, makanya kita coba yang tadi ya. DT, NB tadi, KNN, NB ini dulu deh, biar nggak terlalu bingung. Nah, 3 ini ya. Ini kita sudah tahu bahwa DT yang paling tinggi 93%, KNN 91, NB 77, gitu kan. Nah, sekarang saya t-test, T minus test ya. Nah, t-test saya lemparkan ke belakangnya, ini saya bawa ke sini nanti ya, nggak langsung ke luar, tapi saya bawa ke sini. Nah, nilai signifikansinya saya keluarkan, sig-nya aja yang keluar, sig-nya yang keluar. Cuman tadi diingat-ingat, DT 91, KNN 90-an tadi, ini 77 ya. Ini saya klik, saya play aja, nanti keluar nilai signifikansi seperti ini. Nah, cara bacanya gimana? Lihat nih. Orang nggak ngerti statistik pun sudah diajarkan sama si RapidMiner sebenarnya. Cara bacanya ada di bawah nih. Ini kalau kita lihat, klik di sini t-test, nilai alfanya 0,05 ya. Berarti 0,05 itu batasan penghitungan signifikannya. Nah, di sini keluar hasil seperti ini. Ingat, 0,934 ini DT, ini KNN, ini NB. Ini DT, ini KNN, ini NB, gitu ya. Nah, sekarang DT atau ini ya, DT saya bandingkan dengan NB. Loh, DT saya bandingkan dengan NB. 0,123. Lihat di bawah. Value with color background are smaller than alpha. Jadi yang kayak gini nih di bawah alpha, di bawah nilai alpha signifikannya. Tapi kalau ini di atas nilai alpha. Jadi value with color background yang warnanya orange ini
smaller than alpha, which indicate a probably significant difference between actual mean value. Jadi kalau warnanya kuning kayak gini, ada perbedaan yang signifikan. Loh, lihat 0,9334 sama 0,774 kan memang ada beda signifikan, ya kan? Yang bagus mana? Yang bagus yang 934. Tapi yang 934 dengan 915, jadi DT dengan KNN, 0,123 tidak ada perbedaan signifikan. Makanya secara akurasi paling tinggi DT, tapi secara statistik sebenarnya pakai DT dan pakai KNN sama saja, tidak ada perbedaan signifikan karena nilainya di atas 0,05, which indicate no significant difference di antara mereka. Tapi kalau ini di bawah 0,05, ya kan 0,00 ya, yang warnanya kuning ini, smaller than alpha maknanya ada perbedaan yang signifikan. Ini lebih bagus daripada ini. NB juga sama, KNN juga sama. KNN lebih bagus daripada NB gitu. Makanya kalau kita urutkan nanti Bapak sekalian, ini urutannya gimana dong kalau kayak gini? Urutannya nanti pertama C4.5 gitu ya. Yang kedua, ini ya tadi ya. Nah, ini ya. Pertama decision tree, kedua KNN, gitu kan? Pertama decision tree, KNN pertama juga bareng dia satu cluster dengan decision tree karena no significant difference, gini kan, no significant difference kan. NB-nya nomor 2. Gitu. Tapi secara akurasi, nilai akurasinya benar DT, setelah itu KNN, setelah itu NB. Tapi secara statistik DT dan KNN satu cluster, no significant difference kan di antara DT dan KNN. Ini satu cluster. Cluster keduanya NB. Jadi kalau urutannya ranking 1 itu DT dan KNN, ranking 2 NB gitu. Yuk, ada masalah nggak sampai di sini? Ini karena pakai tenfold cross validasi, hati-hati. Datanya sama pun kita uji coba hasilnya bisa agak beda kayak gini kadang-kadang gitu ya. Karena kita pakai tenfold cross validasi yang dia stratified subfold kan, di random di berbagai tempat untuk milih 10% itu gitu ya. Nah, sekarang dicoba. T-testnya dicemplungin di belakang. Gitu ya. T-testnya dicemplungin di belakang. Terus dipahami cara membacanya ya. Yang penting cara membacanya gitu ya. Pokoknya intinya RapidMiner sudah ngajarkan kita ya, value with color background are smaller than alpha, which indicate probably significant difference between the mean value, gitu kan? Nih. Jadi ada perbedaan nih kalau nanti hasilnya kayak gini ya. Maknanya apa? DT paling bagus. Karena DT saya bandingkan dengan NB ada perbedaan signifikan, DT saya bandingkan KNN ada perbedaan signifikan. Gitu kan? Berarti DT nomor 1, KNN nomor 2, nomor 3 NB. Gitu ya. Ya, monggo. T-testnya dicemplungin dulu sambil dipahami cara interpretasinya. Kalau perlu ditambah-tambahi ya, tambah-tambahi aja di belakangnya. Dicoba yang untuk pemilu KPU, sama coba juga cemplungin T-test untuk yang harga saham tadi. Di belakangnya langsung cemplungin aja. Nanti dilihat. Kalau kayak gini nih berarti kan yang 16 sama 15 ini no significant difference. Tapi kalau yang lainnya significant difference gitu ya. Jadi kalau kayak gini berarti urutannya GLM nomor 1, nomor 2 LR, nomor 3 NN, nomor 4-nya DL dan SVM itu berbagi cluster ya. 2 itu dalam satu cluster yang sama. Kalau hasilnya kayak gini, DT dan KNN satu cluster yang sama. No significant difference. Tapi DT-NB significant difference, KNN-NB significant difference gitu ya. Jadi T-test hanya menunjukkan ada perbedaan signifikan or not, gitu kan. Yuk coba T-testnya dicemplungin. Oke, lihat Bapak sekalian. Cara baca kita tadi sebenarnya bukan cara baca orang statistik kemarin yang backgroundnya statistik siapa ya? Kalau orang statistik cara baca kayak gitu kita dimarahin gitu ya. Jadi cara baca statistik itu nanti Bapak sekalian, ini saya jelasin dulu ya. Statistik itu terbagi menjadi 2, statistik deskriptif sama inference gitu ya. Statistik deskriptif itu nyari rata-rata, standar deviasi, varian, data maksimal, minimal, kuartil. Nah, itu namanya statistik deskriptif. Statistik inference itu uji beda kayak yang kita lakukan tadi. Terus kemudian pakai
linear regresi. Nah, perkiraan estimasi itu sebenarnya sudah dilakukan orang-orang statistik sejak zaman dulu, sebelum zaman data science itu terkenal gitu ya. Nih, ceritanya seperti ini. Makanya tadi saya sampaikan, data mining itu mengambil gaya statistik, mengambil gaya machine learning yang heuristik gitu kan. Jadi kalau teman-teman statistik itu sebenarnya dimasukkan ke statistik inference sebenarnya gitu ya. Nih. Jadi perkiraan, estimasi, termasuk pengujian hipotesis tadi. Nah, pengujian hipotesis itu sebenarnya nggak cuma t-test gitu ya. Meskipun t-test yang paling gampang, paling rame. T-test itu nggak perlu tools apapun, pakai Excel juga bisa kita di t-test-kan bisa gitu ya. Nah, kalau datanya itu distribusinya normal, datanya juga banyak, itu t-test nggak ada masalah. Jadi t-test itu parametrik ya. Jadi nanti ada parametrik sama non parametrik. Jadi kalau yang t-test itu distribusi normal, data cukup banyak, itu istilahnya metodenya parametrik. Tapi kalau nggak seperti itu, kita pakai non parametrik. Orang statistik lebih senang yang mana sebenarnya? Lebih senang yang parametrik. Karena apa? Sistematikanya lebih jelas, gitu ya. Lebih solid, risetnya juga sudah sejak lama, gitu ya. Tapi kalau yang non parametrik itu masukin ke formula, ke rumus, gitu ya. Kalau kita mau pakai non parametrik, pakai yang mana? Dulu di era-era awal kita pakai Wilcoxon, Mann-Whitney gitu kan untuk uji beda. Cuman gara-gara papernya Demsar. Jadi ada satu peneliti yang nulis yang membandingkan kalau untuk mengkomparasi banyak algoritma dan banyak dataset sebaiknya pakai yang mana gitu ya. Demsar menulis paling fair pakai Friedman test. Papernya Demsar dibuat tahun kalau nggak 95, 2005 saya lupa, itu jadi cikal bakal para peneliti kemudian ketika bandingkan banyak algoritma dan banyak data set, itu kemudian pakai Friedman test. Sayangnya Friedman test nggak ada di RapidMiner gitu ya. Jadi paling nggak kita cukup, kalau dunia industri cukup pakai t-test juga nggak ada masalah. Kalau pengen lebih detail itu nanti jadi kalau di tempat Bapak Ibu sekalian searching t-test pasti ketemu gitu ya. Tapi yang lain nggak ketemu gitu ya. Kayak misalkan, nah berbagai tes seperti ini, Mann-Whitney, Wilcoxon nggak ketemu. Ini kita harus install ekstensi. Jadi di RapidMiner itu ada extension ini, nanti kita klik marketplace gitu ya. Nanti kalau pas longgar, searching aja dengan statistik gitu aja. Nah, nanti di sana ada ekstensi khusus untuk statistik. Free juga loh. Seperti ini kita tinggal install, nanti mulai bermunculan yang lainnya. Tapi sekali lagi, cukup t-test dulu juga nggak ada masalah. Nah, kalau cara baca yang benar ala statistik itu gini, kita buat dulu hipotesis 0 sama hipotesis alternatif. Hipotesis 0 itu tidak ada perbedaan signifikan, hipotesis alternatif ada perbedaan signifikan. Cara bacanya, kalau alfanya kita set 0,05, alfa itu biasanya kalau nggak 0,05, 0,01 ya, paling 2 itu. Alfanya 0,05 saya set. Kalau nilai P-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kita pakai H alternatif gitu sebenarnya cara baca yang benar ya. Kalau orang awam, alah pusing banget sih. Ya pokoknya kalau P-nya di bawah 0,05 ya sudah nggak ada kalau di bawah 0,05 ya ada perbedaan signifikan gitu ya. Kalau enggak ya enggak ada gitu aja ya. Cuman nanti kalau nulis di paper Bapak dibuat dulu hipotesis 0 sama hipotesis alternatif. Ketika di statement P-nya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, jadi gitu ya, ditarik kesimpulan bahwa H alternatif yang digunakan tidak ada perbedaan signifikan. Itu nanti kalau nulis di paper. Tapi kalau hanya untuk ini sih nggak ada masalah, gitu ya. Nah, ini oke, nggak ada masalah, gitu ya. Nanti kita tinggal banding-bandingkan aja ini. RMSE mau nggak pakai t-test juga nggak apa-apa, lihat aja mana yang paling rendah, gitu kan. T-testnya wis clear, nggak ada masalah. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ini nanti kalau pengen baca-baca paper ya, semua paper-paper yang ada di sini saya cemplungin ke reference, nanti ada di sana, gitu kan. Dari sini kita lihat nih, kita sudah belajar tentang dataset, method, knowledge sudah, setelah itu kita evaluasi pakai cara manual, data split, pakai cross validasi, kita juga udah uji beda. Nanti kalau pengen baca papernya ada Lanyu, dia pakai
non parametrik dari t-test namanya DeLong person, boleh, nggak ada masalah gitu ya. Untuk bandingkannya seperti tadi, ini kan kayak gini nih, U nih ya. Jadi setelah dia keluarkan akurasi sama EUC seperti ini, terus kemudian dia diuji beda pakai DeLong person gitu ya. DeLong person itu non parametrik dari t-test. Samalah kalau saya pakai Friedman. Nih kalau saya pakai Friedman test ya, ngikutin DEMSAR. Jadi kalau peneliti-peneliti sekarang era 2000 ke atas biasanya pakai DEMSAR gitu ya. Pakai pendapatnya DEMSAR bahwa Friedman test yang sebaiknya dipakai.